Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bun di channel Mupi Monggo yang membahas bunda-bunda dari Sukabumi. Sekarang giliran aku mau bikin biasa ya untuk lebaran, biasanya bikin cemilan. Jadi aku mau bikin kue bawang. Mumpung masih pagi, jadi aku langsung aja gercep bikin adonannya terdiri dari tepung terigu 700 gram, juga tepung tapioka 300 gram, kemudian pakai margarin 2 sendok makan, pakai satu kara yang satu bungkus, kemudian pakai telur satu, gak lupa bumbunya tadi bawang merah sama bawang putih. Agak dibanyakin bawang merahnya karena judulnya juga kue bawang ya, jadi harus kecium bau bawangnya. Gak lupa ditambahin pakai seledri sama bawang daun yang udah diiris-iris, pakai lada juga, dan gak lupa juga pakai apa yang gak lupa, udah beres mungkin ya semuanya. Kemudian aku campurin si karanya, santan instannya, pakai airnya 200 ml aja. Kalau misalnya adonannya masih agak sedikit keras, dicampurin air aja ya bun, dikira-kira sampai adonannya kalis dan gak kelembekan juga, supaya jadinya bisa diadonin gitu. Gimana kabarnya teman-teman di sana? Udah pada nyicil bikin kue enggak? Aku matangin nasi ya, bikin dari awal karena takutnya nanti kalau mendekati lebaran banyak banget kegiatanku selain buat kue untuk lebaran ya. Jadi aku kan keluarganya besar, jadi bikinnya banyak terus. Jadi semua teteh-teteh datangnya ke rumah si emak ya, karena aku rumahnya yang paling deket sama si emak. Jadi bagian aku deh yang nyiapin semuanya. Nah ini adonannya udah siap, jadi tinggal diulenin aja sampai adonannya bisa dibentuk. Jangan lupa disimpan dulu selama 15 menit ya, supaya jadinya gampang untuk diputar-putar. Nah ini alatnya, kemarin sih mau udah beli alatnya, harganya 200.000. Dulu mah aku beli 75.000 ya, waktu zaman masih belum menikah ya. Jadi udah lama banget, mungkin udah 15 tahun yang lalu, tapi sekarang udah 200.000. Kesalahan aku, ini alatnya dulu teh dicuci ya, jadi berkarat. Jadi harusnya setelah dipakai kayak gini ya, si alatnya itu dibersihkan aja sama kertas atau pakai lidi supaya keluar si adonannya. Jadi nggak usah dibersihin sama air, jadinya berkarat gitu. Nah ini adonannya karena udah lama banget gak bikin kue bawang, jadi agak sedikit lalaunan gitu ya, takutnya gagal gitu. Jadi adonannya dipipihin dulu di bagian depannya, kemudian dibikin yang panjang-panjang di bagian belakangnya. Karena agak sedikit keteteran, jadi aku dibantuin sama si emak ya. Jadi karena ini mah masaknya cepet banget ya, apalagi kalau punya alat kayak gini, digoreng cepet banget, jadi cepet matang. Jadi aku teh bikin adonan 1 kilo itu ya setengah jam udah beres. Seperti biasa aku dibantuin sama anakku yang paling bontot, yang kecil masih 4 tahun ya, karena kalau direkam pakai tripod itu nggak bisa karena pindah-pindah ya, sedikit agak bergoyang, tapi lumayan lah ketangkep momennya, momen lagi aku ngegiling sama bikin ngegorengnya ya, walaupun ini agak sedikit goyang gitu. Segala rupa aku mah dibikin ya, karena kalau bikin sendiri itu hasilnya jadi banyak. Beda lagi kalau yang udah punya uang, bisa aja main beli ya, tapi aku mah punya uang sedikit, pengennya hasilnya banyak dan lumayan enak gitu. Jadi wayah nawe lah bikin sendiri ya. Nah ini kita gilingnya cuman sebentar, apalagi pakai alat kayak gini cepet banget, gak usah lama-lama. Jadi kalau kayak gini mah ukurannya juga sama itu ya. Kalau bikin potongan sendiri dulu mah pakai gunting ya bun, jadi ini mah mirip kayak bikin biji ketapang gitu yang rasanya gurih, tapi ini mah judulnya kayak kue bawang yang dibuat sama Mamah Puji gitu ya.
Jadi rasanya pas waktu digoreng wangi banget, wangi bawang, karena bawangnya itu hampir 200 gram yang on gitu ya, 1 on gitu, lumayan banyak lah. Jadi pas waktu digorengnya itu kecium banget wangi bawangnya. Nah ini setelah adonannya udah jadi, langsung aja cepat-cepat dimasukin, dan jangan ragu-ragu untuk masukinnya walaupun ini ketumpuk, tapi pas waktu digorengnya langsung digoyang-goyang gitu pasti mencar sendiri ya bun, jadi nggak ngumpul gitu. Jadi intinya kalau ngegoreng kayak gini harus cepat-cepat pas waktu dimasukin, si minyaknya itu diangkat-angkat gitu ya. Nah ini hasilnya, alhamdulillah hasilnya banyak, renyah dan gurih banget. Aku cobain karena aku lagi gak puasa ya, karena masih ada waktu, dan ngegoreng si kue bawangnya itu cepet banget, jadi aku memutuskan untuk goreng ranginang ya. Kalau orang Sunda udah tahu itu ranginang, dari sejenis ketan gitu ya. Nah ini ranginangnya udah dijemur tadi pagi, dan ini sekitaran jam 12 siang. Jadi pas waktunya di luar teh lagi hujan, jadi aku memutuskan untuk sebelum dimasukin ini si kompornya, jadi aku mau goreng ranginang aja. Jadi kalau masak di luar kayak gini cepet, jadi si dapurnya itu nggak kotor ya bun kalau kita masak di luar kayak gini, dan deket banget sama air tempat cuci piring ya, jadi aman banget. Takutnya ini tuh kan dari pagi aku ngegorengan, jadi air si gasnya itu jadi panas gitu ya. Jadi ini aku gorenginnya di luar aja. Nah ini hasilnya lumayan banyak ya, karena aku belinya 2 bungkus. Ranginang itu favorit banget di keluarga aku. Kalau beres lebaran kan sukanya ngemil-ngemil gitu, apalagi ngumpul sama keluarga. Karena aku males banget masukin kompornya, sekalian aja aku mau masak buat buka puasa ya. Nanti rencana aku sih ya, kalau semuanya udah beres masak baru dimasukin si kompornya ke dalam. Jadi si dapurku masih tetap bersih ya, jadi satu tempat aja yang kotor. Rencananya aku mau bikin tumis pare ya, kesukaan aku banget. Udah beberapa kali aku bikin video soal tumis pare, jadi mungkin yang udah sering nonton video aku mungkin udah sering lihat aku tumis pare. Ini bumbunya simpel aja, bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit. Parenya yang agak sedikit pahit ya, yang ini mah, yang dulu mah aku biasanya parenya itu yang nggak bergerigi gitu, tapi sekarang pakainya yang bergerigi, jadi agak sedikit pahit. Mungkin kalau misalnya pare yang kayak gini harus ekstra meresnya ya, supaya yang rasa pahitnya keluar, tapi tetap aja ya rasa pahit, tapi aku tetap suka. Ditumis aja sampai matang. Nah ini udah beres aja, tinggal diangkat ya. Kalau ibu rumah tangga walaupun capek pagi-pagi teh bikin buat kue lebaran kayak cemilan kayak gitu, tapi kan tetap sorenya kita harus buka puasa gitu, jadi harus ada menu untuk berbuka. Aku pikir lagi kalau misalnya anak-anak dikasih tumis pare mungkin gak bakalan suka ya, jadi aku mau bikin menu yang lain untuk anak-anak, juga untuk bakso ya. Yang di sebelah sini aku mau rebus air untuk masak nasi ya. Kemudian ini aku mau goreng ikan cuek. Ikan cueknya lumayan lah, 10.000 dapat 6. Jadi aku mau goreng aja. Sekarang mah masaknya yang simple ya, karena udah capek juga. Karena dari pagi aku goreng-goreng ya, goreng kue bawang, goreng ranginang. Jadi kalau masak untuk berbuka yang simpel-simpel aja. Lanjut aku mau masak nasi ya. Maaf banget ini pencahayaannya jadi gelap banget, karena ini di dapur. Di dapur itu lampunya emang kayak gini ya, kurang pencahayaannya kurang full gitu. Padahal ini lampunya udah dinyalain loh. Pada ini teh si tempat nasi kan ada di kolong, jadi kayaknya harus ditambahin lampu gitu supaya kelihatan. Nah ini lanjut kita cuci si berasnya ya. Aku masak nasinya sekalian aja buat nanti sahur ya.
Jadi sekalian takutnya nanti kesiangan kalau misalnya aku masaknya sedikit nasinya, khusus buat buka. Tapi jadi kalau masak nasi sekalian paling kalau misalnya bangun sahur kesiangan, jadi tinggal ngangetin aja si itunya, si sayurannya yang buat makan. Ini aku masak 1 liter lebih ya, buat nanti berbuka sama sahur. Untuk besok gak tahu nih mau bikin makanan apa ya, biasa orang kampung mah ya makanannya untuk menyambut tamu-tamu datang ke rumah, makanannya yang sederhana aja. Yang kemarin kue kering lumayan banyak yang nantinya bisa dibawa buat ke rumah mertua ya. Nah ini udah mateng si ikan cuenya, mau aku angkat. Untung kemarin aku jemur karpet gak lagi hujan ya, jadi sampai sore panas alhamdulillah. Jadi sekarang mah cuacanya mendukung banget. Pas waktu aku cuci pakaian, cuci karpet, panas banget sampai sore. Nah sekarang aku nggak ngapa-ngapain, cuman bikin gorengan. Dari pagi sampai sore itu hujan, alhamdulillah. Lanjut kita mau masak menu yang lain untuk anak-anak Pam sama Pak Su ya, karena Pak Su nggak suka sama tumis pare. Jadi aku mau masak mie aja. Mie-nya mie instan tapi ditambahin sayuran ya, pakai bawang merah, bawang putih sama cabai rawit supaya jadinya sedep gitu. Karena kalau mie instan toh aja mungkin bosan ya, masak sendiri juga bisa anak-anak mah kalau bikin mie instan yang biasa aja. Jadi aku mau bumbuin aja pakai bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, pakai sayuran juga supaya nggak terlalu mie banget gitu. Mulai kerasa nggak sih kalau misalnya makan sahur udah mulai bosen gitu, males banget hawanya makan sahur, tapi kita harus tetap makan sahur ya, karena besokannya banyak banget kegiatan yang wajib dilakukan buat ibu rumah tangga. Takutnya nanti kalau kita makan sahurnya jelek jadinya lemes gitu ya, apalagi kalau mendekati lebaran banyak banget yang harus dikerjakan supaya nantinya pas waktu hari H gitu kita nggak sakit. Jadi harus tetap kita makan sahur walaupun udah malesan banget ya, bangun malam-malam masak, bangunin anak-anak Pak Su. Jadi orang mah males ya, tapi gimana lagi, jadi haruslah. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan untuk tetap bisa melayani keluarga kita yang berpuasa ya. Nah ini bumbunya udah dimasuk-masukin, aku pakai mie yang ada bau-bau sambalnya gitu ya, jadi pedas gitu ya mie nya. Mau diaduk-aduk, tadi teh mie goreng ya, bikin mie goreng tapi pakai sayuran. Bumbunya aku nggak tambahin apa-apa, toh itu bumbu dari mie nya ya, mie instan ya, jadi cuma ditambahin sayuran aja. Mudah-mudahan sih pasti enak sih kalau kayak gini, cuman mie aja nasi anget udah mantep dah. Udah kebayang kalau misalnya mendekati hari H itu udah males banget masak, karena udah masak dari pagi ya, masaknya yang kayak gitu, yang goreng rengginang, yang bikin kue bawang, bikin nastar, itu teh hal yang paling melelahkan ya, karena masak itu di dapur capek juga. Nantinya kalau misalnya lebaran, kalau mendekati hari lebaran minimal 1 atau 2 hari kita teh nggak masak-masak yang ribet-ribet, jadi press gitu ya. Nah ini udah mateng, rasanya kayaknya enak banget, ini teh pedes seger pokoknya mah. Yang namanya mie instan itu nggak bakal salah ya, enak, selalu enak.
Nah, inilah kegiatan aku dari pagi, bikin kue bawang, kemudian goreng-goreng. Walaupun cuaca hujan, tetap beraktivitas. Masak mie juga buat nanti berbuka. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.